Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sab'atun yudhilluhumullah yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok atau golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar pada hari di mana tidak ada naungan dan pertolongan kecuali pertolongan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu daripada 7 golongan tersebut adalah laki-laki atau seseorang siapapun dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hatinya terpaut dan terikat dengan masjid, ya. Tidak nyaman kalau tidak berangkat ke masjid, tidak tenang kalau tidak sholat jamaah di masjid, merasa ada yang kurang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan al-infitar. Al-infitar. Al-infitar, terbelah, ya. Ayat yang pertama, idzas sama'u fatarat. Kejadian pada hari kiamat, idza, apabila as-sama'u, langit, infatarat, dibelah dan dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa idzal kawakibu datharat, wa idza, dan apabila al kawakibu, bintang-bintang, benda-benda langit, intatharat, berjatuhan dan berserakan. Jadi langitnya dibelah, kemudian bintang-bintang dan benda-benda langit itu berserakan, berjatuhan ke bumi. Bagaimana jemaah yang dirahmati Allah? Hancur lebur pada kejadian hari kiamat itu. Makanya dari saking mengerikannya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani,
Jadi manusia itu ya lari terbirit-birit meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Sendiri-sendiri kehidupannya, pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Seorang anak lari dari bapaknya, seorang suami lari dari istrinya, semua lari terbirit-birit, bahkan orang yang dalam kondisi mengandung dari saking dahsyatnya tiupan sangkakala oleh malaikat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai keluar langsung anak ataupun bayi yang ada dalam perutnya. Wa idzal kawakibu tatharat. Tidak berhenti di situ, kejadian pada hari kiamat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idza, dan apabila al biharu, lautan-lautan itu fujjirat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumpahkan ke bumi jemaah yang dirahmati Allah. Fujjirat. Bagaimana mengerikannya kejadian tsunami yang pernah terjadi di Aceh jemaah yang dirahmati Allah, menelan korban. Kemudian ada kapal yang sangat beratnya, itu PLTU kalau tidak salah. Itu dari saking dahsyatnya gelombang tsunami itu sampai kapal yang begitu besar itu terbawa arus tsunami tersebut sampai ke daratan, sampai sekarang dijadikan monumen dan tidak dipindah-pindah kapal tersebut yang dirahmati Allah. Begitu juga yang terjadi di Palu, itu sampai kapal pun ada di daratan. Wa idzal biharu fujjirat. Apalagi ya hanya sekedar tubuh kecil manusia. Begitu. Tubuh kecil manusia tentu lebih hancur ya. Manusia ini kan tubuhnya saja yang kecil, tapi sombongnya yang besar jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas Eri. Ya. Kalau Mas Eri enggak, orangnya tawadhu, enggak sombong. Amin. Wa idzal biharu fujjirat ya, wa idzal quburu bu'thirat. Ini wa idza, dan apabila al quburu, kubur itu dan isinya, bu'thirat, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muncul jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang berada dalam kuburan itu. Sudah dibelah langitnya, kemudian bintang dan benda-benda langitnya berserakan berjatuhan, kemudian lautnya ditumpahkan airnya jemaah yang dirahmati Allah. Kadang kita aja kalau ada anak kecil numpahin air di kasur misalkan atau di lantai itu biasanya terkejut ya. Atau ya gimana gitu kok ditumpahin di situ, itu kadang ada perasaan gimana kalau lautnya ditumpahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan isi bumi berupa mayat-mayat yang sudah lama meninggal itu sudah dibangkitkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, dibongkar lagi isinya, kemudian mereka hidup kembali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat ya, maka alimat akan mengetahui, akan sadar ya, nafsun setiap jiwa, ma qaddamat, apa qaddamat yang sudah dikerjakan, wa akharat, dan apa yang sudah dilalaikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi manusia akan tahu di situ, baru nyangka dan baru merasa ketika hari kiamat itu sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka akan sadar jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah ia lalaikan. Kemudian ayat yang ke-6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha, wahai al insanu manusia, ma gharraka bi rabbika ya. Ma gharraka, apakah yang telah memperdaya kamu sehingga kita lalai? Ma gharraka bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih. Jemaah yang dirahmati Allah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu? Kata Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya At-Tafsir Ad-Dirayah war Riwayah, kata beliau, seorang hamba itu bisa lalai dari pemberian Allah, tetapi seorang hamba kadang lebih pintar bersyukur kepada sesama manusia. Dikasih harta sedikit saja oleh sesama manusia itu terima kasihnya tuh berulang-ulang jamaah yang dirahmati Allah, tetapi ketika pada Allah dikasih berbagai macam kenikmatan itu lupanya cepat ya.
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi yang khalaqaka menciptakanmu, fasawwaka kemudian Allah menyempurnakan ciptaanmu, fa'adalak kemudian Allah menjadikan tubuh kita ini seimbang. Yang dirahmati Allah. Makanya manusia itu dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk yang dirahmati Allah. Sama-sama diberi otak oleh Allah, hewan tapi tidak berakal. Manusia diberi otak juga berakal. Fasawwa kata Allah menyempurnakan ciptaan kita, kemudian fa'adalak kemudian Allah jadikan kita seimbang. Gimana kalau kita nggak seimbang? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kepala itu besar sebelah, itu jamaah yang dirahmati Allah. Atau telinga ini besar sebelah, itu jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Atau dada besar sebelah, tapi Allah jadikan kita seimbang sehingga kita nyaman berjalan di atas bumi. Ya. Ayat yang ke-8 sampai 8 dulu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin. Fi dalam ayyi bentuk ya apa saja suratin masya'a ya yang dikehendaki rakkabak ya dan ia menyusun tubuh kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya lihat sebuah simulasi yang dirahmati Allah. Kalau seandainya manusia itu tulang ini apa daging bagian di bawah apa di bawah ini hidung ini diambil sampai ke dagu gitu. Yang dirahmati Allah itu diambil. Ternyata awalnya itu ganteng, setelah diambil dagingnya terlihat bagian dalamnya jadi mengerikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi Allah menjadikan kita sempurna yang dirahmati ahsani taqwim ya. Sempurna ya. Manusia adalah baik-baik bentuk ya. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gitu saya nadanya? Gak bisa ya. Itu lupa saya, itu nada bayat yang saya ajarin di SD Kismu Jameng Allah. Untuk anak-anak. Mohon maaf ya. Itu nada bayati naik turun ya. Baik. Idza samaa'u fatarat. Silakan. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal biharu fujjirat. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ في أي صورة ما شاء ركبك Jazakumullah khairan jamaah yang dirahmati Allah. Kita 4 ayat saja dahulu ya. Silakan.